Belasan perwakilan dari paguyuban kepala desa di Boyolali, Jawa Tengah menggeruduk DPRD Boyolali pada Selasa 8 Februari 2022. Mereka hendak melakukan audiensi dengan DPRD Boyolali mengenai persoalan penghasilan tetap. Pasalnya mereka mengaku biaya sosial seorang kades beserta perangkat desanya itu sangat tinggi. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Tri Widodo, jurnalis dari Tribun Solo yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Tri. Halo Dia dan Tribunus. Rekan Tri Widodo, bagaimana sebenarnya berapa penghasilan tetap kades dan juga perangkat di Boyolali ini sehingga mereka menggeruduk DPRD di sana? Iya, Dia dan Tribunus dapat saya informasikan dari Boyolali bahwasanya pada hari Selasa kemarin sekitar pukul 9 pagi paguyuban kepala desa Boyolali melakukan audiensi dengan DPRD Kabupaten Boyolali yang diterima langsung oleh Ketua DPRD Boyolali Bapak Martono. Dalam audiensi tersebut disampaikan dari Ketua Paguyuban mengenai biaya sosial kades dan perangkat desa itu sangat tinggi sehingga para kades menuntut adanya kenaikan penghasilan tetap di setiap kades yang ada di wilayah beserta perangkatnya. Dapat saya informasikan bahwa menurut keterangan dari Ketua Paguyuban bahwasanya saat ini penghasilan tetap kepala desa di Boyolali ini adalah sebesar 4 juta rupiah, sedangkan untuk sekretaris desa sebesar 2,7 juta, lalu untuk perangkat berkisar antara 1,9 sampai 2 juta rupiah ya. Selain penghasilan tetap, apa yang didapat kades dan juga perangkat desa, lalu berapa besarannya bisa diinformasikan? Ya, dapat saya informasikan bahwasanya setiap kades dan perangkat desa di Boyolali selain mendapatkan penghasilan tetap yang bersumber dari alokasi dana desa yang berasal dari pemerintah, para kepala desa dan perangkatnya ini mendapatkan tunjangan yang berasal dari dana desa. Dana desa ini yang berasal dari APBD yang berasal dari pendapatan asli desa. Nah, untuk besarannya sendiri tidak ada patokan untuk patokan yang pasti, mengingat tunjangan ini yang diberikan kepada kepala desa dan perangkat ini berdasarkan kemampuan desanya masing-masing yang berasal dari pendapatan ex bengkok atau bekas bengkok yang dikembalikan kepada desa yang kemudian dilelang dan menjadi sumber pendapatan asli desa, sehingga tidak ada nilai pasti dari setiap desa yang ada di Boyolali. Ada yang bahkan tidak menerima sepersen pun atau serupiah pun dari tunjangan ini. Ada juga yang sampai menerima 5 juta rupiah setiap bulan dari tunjangan yang bersumber dari pendapatan asli desa ini. Ya, rekan Tri, terakhir terkait ini apa harapan dari para kades di Boyolali setelah melakukan audiensi bersama pihak DPRD? Dari paguyuban kepala desa menginginkan adanya kenaikan, mengingat kepala desa ini setiap bulan harus mengeluarkan biaya sosial di masyarakatnya masing-masing, mulai dari kerja bakti, kemudian jenguk, orang sakit, ada kematian, dan hingga ada orang yang menikah, seperti itu. Sehingga tak jarang kepala desa ini gajinya atau penghasilannya habis untuk biaya sosial itu. Untuk itu mereka berharap kepada DPRD dapat menyuarakan aspirasinya mengenai pendapatan ataupun penambahan pendapatan kepala desa ini. Selain itu, kepala desa juga menginginkan adanya gaji ke-13 ataupun tunjangan hari raya, mengingat selama ini kepala desa yang merupakan pelayan publik belum menerima ataupun belum tersentuh oleh gaji ke-13 atau gaji THR tersebut. Ya. Baik, Tribuners, terkait hal ini, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Ketua Paguyuban Kades Boyolali, Bukir Santoso. Berikut liputan lengkapnya. Kami dari pengurus yang dituakan dari kepala desa, ada 7 poin yang saya sampaikan. Ada beberapa hal yang kaitannya, satu dengan penggunaan DD 40% yang kaitannya untuk BLT. Nah, sehubungan dengan hal ini karena di Boyolali ini dipergunakan satu data MCD, maka kami harap untuk kegiatan yang kaitannya dengan
BLT itu pastinya akan lebih berkurang orang penerimanya. Namun hal ini semua harapan dari kami, dana yang masih tersisa itu dipergunakan oleh desa masing-masing, itu harapan kami. Dan tetapi kami harap regulasinya harus segera dipikirkan secara aturan yang untuk penggunaan BLT yang kaitannya dengan 40%. Dan banyak lagi yang kami sampaikan, diantaranya mungkin kami mohon kaitannya dengan penambahan silta, tunjangan, ada beberapa hal yang kami sampaikan kaitannya dengan ini semua, agar nanti kepala desa juga sedikit kesejahteraannya akan meningkat untuk itu. Dan banyak lagi kaitannya dengan tadi saya sampaikan tentang pemilihan, tentang mungkin pengangkatan perangkat dan